Viral pengasuh daycare diduga perlakukan kasar balita 18 bulan. Culik anak, 1 dari 2 pelaku tewas di Masa. Isu santriwati hamil mencuat, warga geruduk pesantren. Dikejar warga, maling HP kabur tinggalkan motor. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Sely Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di Kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh. Tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami sudah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare-daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita telah mengambil langkah-langkah. Kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat dari psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan kompetensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh Kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku penculikan anak tewas di Masa usai aksinya gagal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Aksi kedua pelaku gagal setelah korban meronta dan menangis saat diculik kedua pelaku pada Senin 27 April 2026. Satu pelaku lainnya berhasil diamankan petugas dari amukan massa. Peristiwa ini terjadi di Desa Lubuk Belimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti, Ilir, Senin 27 April 2026, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan polisi, kejadian bermula saat korban berinisial DA sedang berjalan bersama rekannya sebaya. Tiba-tiba terduga pelaku datang dan langsung memeluk korban dari belakang serta berusaha membawanya pergi. Korban sempat meronta dan menangis dan berhasil melepaskan diri, namun pelaku tetap nekat dan kembali berusaha membawa korban ke arah perkebunan. Aksi ini kemudian diketahui warga yang langsung berteriak meminta pertolongan. Masyarakat yang geram langsung melakukan pengejaran dan menangkap dan menghakimi salah satu pelaku bernama Firman Wahyudi hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara satu pelaku lainnya bernama Sahada berhasil diamankan petugas dalam kondisi selamat. Saat ini kasus masih dalam penanganan intensif pihak Polres Rejang Lebong. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggeruduk pondok pesantren pada Senin malam 27 April 2026. Aksi ini dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum internal pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil. Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirta Mulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas melakukan pencurian HP di toko ponsel di kawasan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pelaku nekat mencuri HP saat kondisi ramai pembeli. Sepeda motor pelaku ditinggal saat pelaku terpergok pemilik toko dan warga yang mengejarnya. Insiden pencurian ini terjadi di toko Nanik Pon, Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 28 April 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan kelalaian penjaga toko untuk menggasak barang berharga. Meskipun saat kejadian berlangsung, situasi di sekitar lokasi sedang cukup ramai aktivitas warga. Aksi pelaku diketahui pemilik toko yang juga langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Panik karena dikejar massa, pelaku nekat melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Pelarian pelaku akhirnya berakhir usai pihak kepolisian sekitar yang mendapat laporan segera bertindak dan berhasil mengamankannya dari kepungan warga. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap gerak-gerik orang asing, terutama saat sedang melakukan transaksi di tempat umum. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dunia pendidikan kembali disasar kawanan pencuri. Sebanyak 39 unit laptop milik Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 01 Kabupaten Bekasi raib di Gondol Maling pada Senin 27 April 2026. Mirisnya pemirsa, puluhan laptop ini seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian siswa yang dijadwalkan di pagi harinya. Aksi pengebolan fasilitas pendidikan ini terjadi di SDN Sukajadi 01 Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.28 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat pelaku yang belum diketahui identitasnya masuk ke area sekolah dan menggasak 39 unit laptop.
Hilangnya fasilitas ini tentu menghambat kegiatan belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian TKA yang sedianya dimulai pada hari yang sama. Menurut informasi, kasus pencurian yang menyasar sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di SD Sukamulya dengan modus pembobolan yang hampir sama. Pihak sekolah telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Warga dan pihak sekolah diimbau untuk meningkatkan penjagaan serta keamanan lingkungan sekolah, terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam kembali meresahkan warga Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini seorang pemilik bengkel menjadi korban setelah HP miliknya digasak pencuri saat dirinya sedang tertidur pulas pada Senin 27 April 2026. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat detik-detik seorang pria masuk dengan santai ke dalam sebuah bengkel di kawasan Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban bernama Jaya Puspita yang saat itu sedang tertidur pulas di dalam tempat usahanya. Dengan tenang, pelaku mengambil HP yang terletak di dekat tubuh korban dan langsung melarikan diri sebelum korban terbangun. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat ini viral di media sosial. Sejumlah warga menduga ciri-ciri pelaku memiliki kemiripan dengan pencuri yang sebelumnya pernah diamankan massa di wilayah terjun. Rekaman CCTV ini menjadi bukti penting bagi pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga barang berharga, mengingat aksi kriminalitas yang kini semakin berani terjadi meski kondisi lingkungan belum larut malam. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi eksibisionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan kejadian itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini. Karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang berani nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW 3. Nah itu udah kejadian di RW 3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana 4 remaja diamankan petugas kepolisian Kota Makassar usai bentrok antar kelompok pada Senin malam 27 April 2026. Aksi saling serang ini diduga dipicu aksi saling tantang melalui media sosial Instagram. Aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polsek Talo mengamankan 4 orang remaja yang dihakimi massal usai terlibat tawuran antar kelompok. Insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Barawaja, Kota Makassar.
Setibanya di TKP, petugas menemukan 4 remaja yang sudah dikepung oleh warga sekitar. Salah seorang pelaku bahkan kedapatan babak belur di masa lantaran ketahuan bersembunyi di salah satu rumah warga setelah terlibat bentrokan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pertikaian bermula dari saling tantang di media sosial Instagram. Kedua kelompok remaja disebut sepakat untuk bertemu dan saling serang di lokasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Ya baik, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kami dari Polsek Talo menerima informasi dari warga masyarakat di Jalan Barawaja 2 terkait adanya perkelahian antar remaja di antara Barawaja 1 dengan Barawaja 2. Tim opsional kemudian bersama tim patroli dari Polsek Talo kemudian mendatangi TKP dan mengamankan 4 orang remaja yang saat ini telah diamankan di Polsek Talo. Dari hasil interogasi bahwasanya antara Barawaja 1 dan Barawaja 2 itu chat-chatan melalui sosial media di Instagram. Dari situlah mereka kemudian berkomunikasi untuk melakukan perang kelompok dan setelah mereka sepakat untuk melakukan perang kelompok, selanjutnya dari 2 kubu ini langsung melakukan saling serang. Keempat remaja kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di dunia maya guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas jalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. 1 unit sepeda motor milik warga Palmerah Raib digasak pelaku yang terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. 2 orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget 1 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk apa, Bang? Oh, untuk motor Vario, Bang. Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Pas lagi kemudian dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh, Bang? Kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini, masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih. Dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor. Udah pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, untuk buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih. Kayaknya emang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik, Bang? Dia ngambil cepet gitu? Cepet, Bang. Orang motor juga dikunci yang besi itu tuh. Dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci, motor milik seorang penghuni kos di kawasan Mangga Besar digasak 2 orang pelaku pada Selasa 28 April 2026. Aksi nekat kedua pelaku ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Peristiwa pencurian ini terjadi di rumah kos yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 4A, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 2 orang pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta pintu gerbang kos yang tidak terkunci pada pukul 23:15 WIB. Salah satu pelaku masuk ke area parkir dan langsung menargetkan 1 unit motor jenis Matic yang terparkir. 1 orang pelaku mendorong motor keluar dari dalam kos, sementara 1 pelaku lainnya sudah menunggu di luar. Menurut warga sekitar, aksi kriminalitas di kawasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi kehilangan lebih dari 1 motor dalam waktu berdekatan.
hingga kasus pencurian spion mobil yang kerap meresahkan warga. Hilang motor jam berapa itu, Bu? Kalau jam sih nggak paham, pokoknya malam hari, Mas. Malam hari ya. Yang hilang tuh apa tuh, Bu? Motor Beat kalau nggak salah sih ya. Motor Beat. Satu motor aja? Satu motor. Kalau yang tahun yang lalu tuh sebulan tuh motor 2 tuh 1 orang yang punya. Oh ya. Kosan sih, Mas. Jadi banyak orang keluar masa ya nggak tahu ya. Di sini rawan apa, Bu? Rawan. Lah itu kemarin ada orang nginep mobil tuh pagi-pagi udah spionnya dua-duanya ngerotol nggak ada. Oh iya. Saya sendiri tuh di situ motor hilang. Supra. Tak punya saya. Ini katanya udah lapor nggak sih, Bu, korbannya atau ke polisi? Kalau masalah itu kayaknya nggak lapor. Korban diketahui belum melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak berwajib. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan dan memastikan pagar rumah selalu dalam keadaan terkunci, serta menggunakan pengaman ganda guna menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan dan penganiayaan ini pemirsa diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban. Kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa seorang pemuda di Garut, Jawa Barat terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang pada Selasa 21 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad Dena saat itu sedang memperbaiki ban mobil di salah satu bengkel. Tiba-tiba 4 orang pelaku datang menghampiri korban lalu menarik dan juga menganiaya di pinggir bengkel. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah tempat yang diduga rumah milik salah satu pelaku. Di tempat ini korban disekap dan kembali mengalami penganiayaan, bahkan korban sempat dipaksa pelaku memakan kotoran ayam. Mengetahui anaknya menjadi korban penculikan, orang tua korban segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. 4 orang pelaku yang terlibat masing-masing berinisial D, A, M, dan C. 3 diantaranya merupakan kakak beradik dan seluruh pelaku berhasil diringkus petugas pada Kamis 23 April 2026. Pas itu kejadian posisi lagi ngapain sebelum diculik itu? Lagi ngebongkar mobil, Pak, ban mobil. Pas awal lagi ngebongkar mobil, datang seorang dede motor dulu mobil. Terus? Waktu itu ada saksi, ada yang punya bengkel mobil, manggil. Terus? Lihatlah, manggil saya. Terus? Ada jarak 5 menit, datanglah semua pelaku. Berapa orang? 6-5an, Pak. 6-5 orang, pakai motor? Pakai motor. Tahu itu bakal diculik gimana? Dipanggil langsung ditarik apa gimana? Dipanggil, ya manggil dulu, nanya dulu seorang dede teh. Kamu sama Dena? Ya, Kak. Jadi dikenyang. Oh, ditarik sama seorang. Waktu nyuliknya pakai motor? Pakai motor. Jadi didempet 3 gitu? Ya, awalnya didempet, pas di Cikajang, Panggungan, dipindahin. Motor lain. Sebelum dibawa dulu ke belakang ini, dibawa dulu ke belakang, terus dibanting, terus disiram oli, baru ditarik dibawa naik motor, terus di Panggungan dipindahin motor karena bocor bannya, terus dibawa ke lokasi ya, ke Cibodas. Itu pas diculik itu digebukin? Enggak, Pak, cuma disiram air, dimasukin kotoran ayam ke mulut. Oh, dibully. Oh, dipukulnya sebelumnya? Dipukulnya sebelumnya, malamnya. Oh, gitu. Kenal tapi sama orang-orangnya? Enggak. Oh. Ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku masih di wilayah Cikajang, kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran gitu, Bang. Betul, Pak? Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu
istri pelaku. Ini udah diamankan Bang 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Cikajang. Pelaku sudah dilakukan penahanan sebanyak 4 orang. Korbannya 1 orang ya Bang ya? Betul, 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksi kekerasan ini diduga karena dilatar belakangi rasa cemburu. Korban dituding memiliki hubungan dekat dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat emosi dan dendam, para pelaku nekat melakukan penculikan dan juga penganiayaan. Saat ini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan di Rutan Polres Garut dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian terjadi di konter handphone di Jalan Raya Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam konter dengan cara menjebol plafon. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria turun dari atas plafon kemudian langsung mengobrak-abrik isi toko konter handphone. Dalam aksi ini, pelaku berhasil menggasak laptop, tablet, serta voucher pulsa yang juga dijual di konter. Setelah mengumpulkan barang hasil jarahan, pelaku kemudian kabur melalui jalur yang juga sama. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Rebo melakukan olah TKP, menanyai saksi-saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna keperluan penyelidikan. Menurut warga, dari rekaman CCTV para pelaku berjumlah 1 orang, masuk dengan cara menjebol plafon konter dan pelaku menggasak laptop, tab, dan juga voucher pulsa. Kelihatan seorang. Itu dia sempat matiin CCTV ya? Iya. Kalau kata pemilik, kerugian apanya sih yang diambil sama dia? Laptop. Laptop doang? Yang lain? Voucher. Oh, voucher habis dikeruk semua? Nah, polisi udah datang sini loh? Udah datang, udah cek TKP juga. Itu kalau begitu dia naik dari belakang atau dari mana tuh, Kang? Dari atapnya juga dijebol katanya. Oh, atap motornya, sengnya. Berarti dari depan situ dia naik berarti? Berarti bukan berdua dia pelaku? Sendiri? Nggak tahu dah, itu karena... Kalau yang di dalam CCTV sendiri dia. Keluarnya lewat mana? Situ lagi? Lewat atap lagi? Kang, pemilik sendiri udah laporan belum sih? Udah, kemarin ada polisi di sini. Oh, kemarin berarti artinya udah lapor polisi berarti? Siap, Kang. Di sini rawan gak sih sebenarnya? Di sini kalau udah lewat jam 12 sih agak rawan. Agak rawan. Iya. Yeah. Oh, tapi apa? Sepi? Hah? Saya di sini sampai jam 12.30 udah pada sepi, soalnya tukang martabak juga biasanya itu yang sampai pagi tukang martabak. Kebetulan malam itu pas kejadian kagak dagang tuh. Nggak dagang. Oh, biasanya yang bertahan tuh tukang martabak paling malam tuh. Udah paling malam tuh, paling malam. Pas kejadian ini masih buka, Mas ya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Biasanya saya nginep di sini. Kebetulan pas malam itu pulang. Saya nginep ke kosan teman. Oh, tuh. Itu yang salon mah nggak di ini ada orang padahal itu kagak kedengeran ya. Artinya laptop, voucher, handphone ada? Tablet gak tahu udah katanya. Oh gitu. Kerugian banyak berarti ya gitu? Ya katanya itu laptop mah 3 juta doang mah. Lakunya cepet. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir dramatis. Warga nekat menabrak pelaku hingga terjatuh dan berhasil menangkapnya setelah kejar-kejaran menegangkan. Pencurian terjadi di komplek perumahan RRI Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. 2 pelaku yang datang berboncengan menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Salah satu pelaku turun membuka pagar dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun aksi mereka dipergoki warga yang sedang berolahraga pagi. Teriakan maling pun menggema, memicu kejar-kejaran di dalam komplek. Dalam situasi mencekam, seorang warga melakukan aksi nekat dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku. Tabrakan tersebut membuat motor pelaku oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku lalu berusaha melarikan diri, namun terus dikejar warga hingga jarak ratusan meter. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan. Itu kejadian di sini udah 2 kali, 1 lolos ya.
Modusnya biasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Biasanya dicari itu hari libur karena digunakan para penghuni istirahat. Kemarin terjadi itu tanggal 25 ya kan, pagi ketika ada anak sini sedang olahraga ya kan, ada 2 orang dengan 1 sepeda motor melewatin rumah korban. Dia putar balik dan berhenti. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil, dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling. Ditabrak orangnya, akhirnya motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari, dikejar sama yang olahraga tadi, yang anak muda tadi, yang bernama Tiko. Tuh, akhirnya lari, ketangkep, kira-kira 200 meter lah, 200-300 meter baru ketangkep itu. Akhirnya dibawa warga, diikat di sini Pak, ini diikat di yang itu. Kira-kira kronologisnya seperti itu, dan ditemukan barang bukti itu kunci letter T, kunci magnet, terus Jimat. ada ya semacam jimat lah, ya kan, jimat sama KTP. HP kita serahkan ke petugas polsek. Dari tangan pelaku, warga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T, kunci magnet, serta sebuah benda yang disebut sebagai jimat. Identitas pelaku berupa KTP juga turut diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat berteriak meminta rekannya untuk menembak, diduga untuk menakut-nakuti warga. Namun teriakan tersebut tidak dihiraukan. Sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini disebut sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil ditangkap warga. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggunakan kunci ganda, memasang CCTV, dan memperketat keamanan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aksi kejahatan serupa yang kian marak. Kasusnya kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat sore 24 April 2026. Motor sistem pengaman modern atau keyless raib digasak kawanan pelaku dengan modus patah stang dan didorong. Peristiwa pencurian ini terjadi di depan sebuah kosan di Jalan Swadaya Gang Lur 1, Kelurahan Kebon Bawang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor menuju targetnya. Salah satu pelaku tampak berjaga di atas motor, sementara rekannya turun dan merusak kunci stang dengan cara dipatahkan menggunakan kaki. Hanya dalam hitungan detik, motor yang menjadi target dibawa kabur dengan cara didorong bersama pelaku lain. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak keluar rumah, sekitar pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya korban yakin kendaraan sudah dalam posisi terkunci stang. Kasus ini dilaporkan korban ke Polsek Tanjung Priuk. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu para pelaku. Warga dihimbau untuk selalu menambahkan kunci pengaman ganda pada kendaraan, mengingat para pelaku kriminal kini semakin nekat dan memiliki berbagai cara untuk melumpuhkan sistem keamanan kendaraan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan pasir dihantam kereta api Doho saat melintas di perlintasan Sebidang, Kota Blitar. Akibat insiden ini, perjalanan kereta terhambat hingga 1 jam. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Amatir warga merekam saat kereta api Doho relasi Blitar-Surabaya menghantam bagian depan dam truk bermuatan pasir di Jalan Imam Bojo, Kecamatan Sanawetan pada Selasa 28 April 2026 malam. Peristiwa ini bermula saat truk melintas dari arah utara, namun saat berada di tengah rel, mesin kendaraan tiba-tiba mati bersamaan dengan turunnya palang pintu kereta. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dengan mendorong truk, namun karena jarak kereta yang sudah terlalu dekat, truk lebih dulu dihantam ke Doho. Sopir dan kernet truk berhasil keluar dari kabin dan juga menyelamatkan diri sesaat sebelum tabrakan terjadi. Meski tidak ada korban jiwa, lokomotif kereta mengalami kerusakan dan harus kembali ke stasiun Blitar untuk diganti guna melanjutkan perjalanan. Pihak kepolisian dari Polres Blitar Kota melakukan olah TKP dan juga masih memintai keterangan saksi guna memastikan penyebab pasti kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Terusan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat pada Selasa 28 April 2026. Toko material bangunan dan juga toko mebel dilaporkan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan seluruh bagian bangunan. Suara ledakan sempat terdengar dari dalam toko yang diduga memicu ambruknya struktur bangunan. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menjauh karena takut api semakin meluas. Menurut informasi, sumber api diduga berasal dari bagian tengah toko bangunan, namun penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, Jawa Barat langsung turun ke lokasi. Sedikitnya 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke rumah warga di sekitarnya. Karena apa, Pak? Material Toko bangunan. Ini pemicu api informasinya dari apa, Pak? Untuk sementara belum diketahui pemicunya. Oh, tiba-tiba membesar gitu? Tiba-tiba membesar, api membesar sangat cepat. Oh, gitu. Ini Pak, ada korban nggak Pak di dalam? Untuk sementara kita belum tahu ada korban jiwa atau tidak, karena masih mau buka jalan tim dari pemadamnya. Oh, sulit ke bagian mana Pak? Sulit ke bagian belakang. Oh, api berasal dari belakang? Api dari tengah toko. Oh, dari tengah toko. Cuman merembet ke bagian belakang? Bagian belakang juga ada mobil. Oh, ada mobil. Karena bahan bangunan yang terbuat dari cairan-cairan yang mudah terbakar. Oh, di samping atau di belakang ada pemukiman Pak? Di samping ada pemukiman Nusa Jaya. Oh, banyak, padat? Padat, Pak. Selain menghanguskan 2 toko, kebakaran ini juga membakar 1 unit mobil yang terparkir di dalam garasi. Belum ada laporan resmi terkait adanya korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil terbakar di tol dalam kota ruas Semanggi arah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 28 April 2026 malam sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Mulanya api berusaha dipadamkan dengan alat pemadam api ringan, kemudian 1 unit mobil kendaraan datang untuk memadamkan api secara utuh. Kasatlantas PJR Polda Metro Jaya, AKBP Riki Indra Bratamanggala mengatakan kebakaran dipicu korsleting lampu utama. Saat itu pengendara bernama Handoko itu berjalan ke arah Semanggi di lajur 3, lalu lampu utama mobilnya tiba-tiba meledak. Akibat kejadian ini, mobil tersebut hangus terbakar. Setelah api padam, selanjutnya mobil dievakuasi ke Mapolsek Setiabudi. Selama pemadaman dan juga evakuasi mobil, polisi pun mengatur arus lalu lintas agar tetap berjalan lancar. Polisian meminta agar para pengendara tetap berhati-hati saat melintasi wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya di Tantas Polda Metro Jaya, Ibda Dawaludin, mengatakan bahwa insiden tersebut telah berhasil dipadamkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Kelurahan Lembah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sebuah granat nanas di perkarangan rumah warga pada Senin siang. Granat jenis nanas tersebut ditemukan seorang pekerja bangunan yang tengah menggali tanah untuk membuat saluran pembuangan kamar mandi rumah warga. Awalnya ia tak curiga bahwa benda asing tersebut merupakan bahan peledak. Namun saat dilihat lebih seksama, ia pun kaget bahwa temuannya itu merupakan bahan peledak. Tanpa pikir panjang, dirinya langsung mengabarkan temuannya itu ke pemilik rumah yang kemudian melaporkannya ke Polsek setempat. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan dari TNI Polri langsung mendatangi lokasi pelaporan, kemudian mengevakuasi granat secara hati-hati. Selain itu, petugas juga menyisir sekaligus melakukan sterilisasi. Awalnya tuh dia waktu gali buat saluran air,
pas gali-gali ada ini, ada mirip kayak granat tuh. Jadi saya itu di wadah atau gimana? di atas tanah. Oh, di atas tanah. Iya. Ya. Langsung dibawa keluar pakai tangkul. Iya. Ngomongin Polisi yang ngubungin yang punya rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, granat nanas yang sudah berkarat tebal tersebut diduga masih aktif dikarenakan pemantiknya masih menempel secara utuh. Awalnya Ibu Pini ini mau bikin saluran untuk pembuangan dari WC. Dia memanggil orang yang kerja 2 orang. Nah, pada saat menggali itu di luar, di pojok, ada benda diduga granat. Gitu. Jadi oleh pekerja tadi langsung diambil, dibawa ke depan. Seperti itu. Di dalam tanah, karena ada sekitar mungkin 30-40 cm dari permukaan tanah itu si pekerja menggali untuk saluran air. Sementara belum dapat dipastikan granat nanas itu peninggalan dari mana. Petugas membawa bahan peledak tersebut ke Kodim 0614 Kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas melakukan pencurian HP di toko ponsel di kawasan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pelaku nekat mencuri HP saat kondisi ramai pembeli. Sepeda motor pelaku ditinggal saat pelaku terpergok pemilik toko dan warga yang mengejarnya. Insiden pencurian ini terjadi di toko Nanik Pon, Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 28 April 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan kelalaian penjaga toko untuk menggasak barang berharga. Meskipun saat kejadian berlangsung, situasi di sekitar lokasi sedang cukup ramai aktivitas warga. Aksi pelaku diketahui pemilik toko yang juga langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Panik karena dikejar massa, pelaku nekat melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Pelarian pelaku akhirnya berakhir usai pihak kepolisian sekitar yang mendapat laporan segera bertindak dan berhasil mengamankannya dari kepungan warga. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap gerak-gerik orang asing, terutama saat sedang melakukan transaksi di tempat umum. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggeruduk pondok pesantren pada Senin malam 27 April 2026. Aksi ini dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum internal pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil. Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirta Mulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam kembali meresahkan warga Maralan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini pemirsa, seorang pemilik bengkel menjadi korban setelah HP miliknya digasak pencuri saat dirinya sedang tertidur pulas pada Senin malam 27 April 2026. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat detik-detik seorang pria masuk dengan santai ke dalam sebuah bengkel di kawasan Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban bernama Jaya Puspita yang saat itu sedang tertidur pulas di dalam tempat usahanya. Dengan tenang, pelaku mengambil HP yang terletak di dekat tubuh korban dan langsung melarikan diri sebelum korban terbangun. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat ini viral di media sosial.
Sejumlah warga menduga ciri-ciri pelaku memiliki kemiripan dengan pencuri yang sebelumnya pernah diamankan massa di wilayah terjun. Rekaman CCTV ini menjadi bukti penting bagi pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga barang berharga, mengingat aksi kriminalitas yang kini semakin berani terjadi, meski kondisi lingkungan belum larut malam. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan dan penganiayaan ini pemirsa diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban. Kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa seorang pemuda di Garut, Jawa Barat terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang pada Selasa 21 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad Dena saat itu sedang memperbaiki ban mobil di salah satu bengkel. Tiba-tiba 4 orang pelaku datang menghampiri korban lalu menarik dan juga menganiaya di pinggir bengkel. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah tempat yang diduga rumah milik salah satu pelaku. Di tempat ini korban disekap dan kembali mengalami penganiayaan, bahkan korban sempat dipaksa pelaku memakan kotoran ayam. Mengetahui anaknya menjadi korban penculikan, orang tua korban segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. 4 orang pelaku yang terlibat masing-masing berinisial D, A, M, dan C. 3 di antaranya merupakan kakak beradik dan seluruh pelaku berhasil diringkus petugas pada Kamis 23 April 2026. Pas itu kejadian posisi lagi ngapain sebelum diculik itu? Lagi ngebongkar mobil Pak, ban mobil. Pas awal lagi ngebongkar mobil, datang seorang dede motor dulu mobil. Terus? Waktu itu ada saksi, ada yang punya memegang mobil, manggil. Terus? Lihatlah, manggil saya. Terus? Ada jarak 5 menit, datanglah semua pelaku. Berapa orang itu? 65-an Pak. 65 orang, pakai motor? Pakai motor. Tahu itu bakal diculik gimana? Dipanggil langsung ditarik apa gimana? Dipanggil, ya manggil dulu, nanya dulu seorang dede teh. Kamu sama Dena? Ya Kak. Jadi dikenyang. Oh, ditarik sama seorang. Waktu nyuliknya pakai motor? Pakai motor. Jadi didempet 3 gitu? Ya, awalnya didempet, pas di Cikajang, Panggungan, dipindahin ke motor lain. Sebelum dibawa kan dibawa dulu ke belakang ini. Dibawa dulu ke belakang, terus dibanting, terus disiram oli, baru ditarik dibawa naik motor. Terus di Panggungan dipindahin motor karena bocor bannya. Terus dibawa ke lokasi ya ke Cibodas. Itu pas diculik itu digebukin? Enggak Pak, cuma disiram air, dimasukin kotoran ayam ke mulut. Oh, dibully? Oh, dipukulnya sebelumnya? Dipukulnya sebelumnya, malamnya. Oh, gitu. Kenal tapi sama orang-orangnya? Enggak. Oh. Ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku masih di wilayah Cikajang. Kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran gitu Bang, betul Pak? Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu istri pelaku. Ini udah diamankan Bang 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Cikajang. Pelaku sudah dilakukan penahanan sebanyak 4 orang. Korbannya 1 orang ya Bang ya? Betul, 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksi kekerasan ini diduga karena dilatar belakangi rasa cemburu. Korban dituding memiliki hubungan dekat dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat emosi dan dendam, para pelaku nekat melakukan penculikan dan juga penganiayaan. Saat ini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan di Rutan Polres Garut dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di Kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Siak Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh, tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami sudah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare-daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita setelah mengambil langkah-langkah, kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat pendidikan psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan kompetensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh Kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap balita di lingkungan daycare kini tengah menjadi sorotan dan mengkhawatirkan. Biasanya oknum pengasuh melakukan perbuatan tidak wajar untuk mendiamkan atau mengatur aktivitas balita. Agar buah hati tetap aman dan nyaman selama ditinggal di daycare, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan daycare memiliki izin operasional atau legalitas resmi dari pemerintah sebelum memutuskan untuk menitipkan anak. Kedua, datang atau sidak daycare di jam ramai untuk memastikan penanganan pengasuh anak berjalan sesuai prosedur. Ketiga, minta akses pantauan CCTV di area daycare agar bisa membantu secara real-time kegiatan anak selama dititipkan. Keempat, pastikan jumlah pengasuh sebanding dengan jumlah anak agar tiap balita mendapatkan perhatian yang layak. Tips yang kelima, tinjau rekam jejak pengasuh. Pastikan para pengasuh memiliki kompetensi yang jelas serta pernah menjalani tes psikologi dan pelatihan hak anak. Demikian tips agar tetap tenang saat menitipkan anak di daycare. Ingat pemirsa, kewaspadaan orang tua adalah benteng utama dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan
dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.